akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan tulang terbaik di Magetan. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi. Ketemu dengan Karin ya. Dan sekarang kita di acara Ngobrol Bareng Cah Magetan. Dan sekarang ada narasumber kita, ada Mbak Dea Luni. Ini adalah peneliti kesenian lesung sahabat Rasi ya. Langsung aja kita sapa karena beliaunya sudah hadir nih di studio Rasi FM. Halo Mbak Dea Luni. Halo Mbak Karin dan sahabat Rasi. Iya, gimana kabarnya untuk hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah. Dan ini baru pertama ya ke Radio Rasi. Iya betul. Gimana kesan pesannya nih? Keren nih Rasi nih. Iya, tapi nggak nyasar kan tadi? Hampir. Iya, pokoknya ini pojok sendiri. Iya. Untuk Mbak Dea Luni ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang keunikan kesenian lesung yang di Magetan ya. Baik, nanti buat sahabat Rasi yang di rumah ini silakan ya, yang pengen ikut interaksi dengan Mbak Dea Luni silakan lewat telepon di 0812 33298633 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 3020 906. Dan gak lupa ini acara kita disiarkan secara live di Facebooknya Rasi Magetan. Kita sapa dulu yang di rumah. Halo. Yang di rumah aja. Iya. Dan buat sahabat Rasi langsung aja nih kita akan membahas tentang keunikan kesenian lesung sendiri nih. Nah, untuk Mbak Dea Luni ini kan mungkin banyak ya generasi milenial sekarang itu ya mungkin belum tahu itu apa sih lesung itu. Nah, ini silakan mungkin bisa dijelaskan lesung ini sebenarnya alat musik atau apa gitu ya, dan asalnya dari mana ini Mbak Dea? Iya. Ya, jadi sahabat Rasi, lesung dan alu itu sebenarnya awalnya adalah piranti pertanian. Ya, jadi buat numbuk padi itu ya. Numbuk padi, numbuk jagung, numbuk apapun gitu ya. Dan lesung dan alu ini teknologi yang berasal ditinggalkan dari zaman prasejarah. Memang di semua kebudayaan yang bermata pencaharian agraris itu hampir ada piranti ini. Iya. Nah, kesenian lesung sendiri itu tidak hanya ada di Jawa, tapi juga ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, di Natuna gitu. Berarti menyeluruh di Nusantara. Iya, di Nusantara. Dan hebatnya seharusnya memang bukan seharusnya ya, memang kesenian lesung itu memang sudah ditinggalkan. Tapi di Magetan ini ternyata masih ada, masih lestari ya. Ada acara yang namanya Leduk Suro biasanya. Leduk Suro. Itu salah satu ya itu keren, salah satu upaya untuk melestarikan kekayaan budaya ya. Kalau nggak lewat acara-acara seperti itu, saya rasa juga nggak akan bertahan lama lah. Iya, eksistensi kesenian itu. Jadi memang masyarakat Magetan ini keren sekali ya, kita berikan tepuk tangan. Masih melestarikan budaya yaitu lesung sama yang namanya Leduk Suro itu ya biasanya ada. Dan tapi kayaknya kalau pandemi kayak gini ya mungkin nggak tahu. Iya betul. Tahun lalu itu memang ditiadakan ya Mbak, karena ya memang pandemi ini gitu. Biasanya kan itu diarak di alun-alun Magetan, itu banyak yang nonton, tapi karena pandemi ya, mungkin kerumunan. Mau bagaimana lagi? Iya betul. Ya. Dan untuk Mbak Dea sendiri, ini Karin pengen tanya nih, kenapa ya Mbak Dea ini kan generasi milenial lah ya berarti. Kenapa ini tertarik untuk meneliti kesenian lesung ini Mbak Dea? Iya, sebenarnya karena background pendidikan saya juga etnomusikolog ya Mbak ya. Jadi istilahnya suka sekali hunting musik-musik kesenian tradisi gitu, yang non musik barat dan mungkin juga di luar dari sistem musik karawitan gitu ya. Nah awalnya emang dari situ Mbak, dari background dulu nih. Nah akhirnya ketemu festival Leduk Suro itu, saya melakukan pengamatan sampai saya masuk ke perjalanan yang lebih dalam lagi gitu. Akhirnya saya riset
salah satunya di Desa Turi Magetan. Oh, Pernah Turi, Panean ya? Iya, betul. Iya. Nah, di sana ternyata masih ada komunitas penabuh lesung yang masih memiliki atau melestarikan pola-pola gending, Mbak. Gending itu sebutan untuk pola ritme yang kita dengar mungkin seperti sekedar klotean ya, tapi ternyata itu pola ritmenya beragam. Dan di sana saya menemukan kurang lebih 11 gending, dan saya yakin dan percaya masih banyak lagi gending-gending serupa, dan nggak hanya di Desa Turi juga, gitu. Yang menurut saya tuh menarik sekali, gitu. Iya, orang-orang mungkin masih melestarikan tersebut seperti itu ya. Ada komunitasnya itu juga ya. Ada Berarti keren keluarga, banget. ya satu keluarga. Dan di situ ada gending yang nama-namanya juga unik, Mbak. Gitu. Kayak misal Dulenteng, Blendrong, Kupu Tarung, Semplak Jaran. Itu apa itu ya? Itu keren ya. Maksudnya masih awam soal-soal yang seperti Iya, itu betul. gitu ya. Jadi dalam kesenian lesung nih ya, itu ada beberapa penabuh yang disebut sebagai panja. Panja. Ya. Oh, Misalnya penabuhnya itu namanya panja. panja. Nah, setiap penabuh itu punya peran, punya nama dan peran dalam struktur musikal itu, Mbak. Gitu. Misalnya nih aku panjak gawe omah, terus ada lagi panjak titir arang, titir kerep, terus ada geduk, ada gembrong. Itu punya tugas masing-masing dalam struktur musikal itu. Keren ya. Iya, benar. Misalnya saya nih berlaku sebagai panjak gawe omah. Tugas saya apa? Membuat buko atau wiwitan. Ibaratnya kayak intro tuh, Mbak. Iya. Jadi saya buat pola pembuka, lalu disusul oleh panjak-panjak di sebelah saya, terus gitu. lagi gitu. Tak kirain panjak gawe omah itu iringan lesung ya buat warga yang bikin rumah aja iringan lesungnya. Bukan ya, bukan. Ya, itu nama perannya, itu salah satunya Oh itu. gitu. Jadi kalau panjak gawe omah itu untuk intronya, yang bikin intronya seperti itu. Pembuka. Keren ya. Terus Kalau musik sekarang kan intro udah ada aransemen musiknya sendiri ya gitu. Iya. Mungkin itu dari lesung aja ya berarti alatnya lesung ya. aja, lesung dan alu. Lesung dan alu Iya. yang buat nabuhnya itu. Iya, ya. dan tekniknya, Mbak, teknik yang digunakan oleh masing-masing panjak itu macam-macam, Mbak. Nggak hanya membujur ya, tok tek atau gimana. Itu bahkan ada gending gambang atau madung itu. Cara memainkannya itu alunya didatarin gitu, Mbak. Terus, Oh gini berarti iya. ya. Oh Iya. berarti tekniknya banyak sekali sahabat Rasi ya. Gila. Oke. Baik sahabat Rasi, nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng lagi, mengulik tentang kesenian lesung ini bareng Mbak Dea Luni ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Pak kayak iki kok wis wayang garap sawah. Kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo cuma piye wae to Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
Lek, mesen teh ya. Dan teh, mak Purwana tak ngopi bang. Aduh, Lek, engkau tak ngopi, sakit emah polana. Mun sake emak, obati soman bayi bang. Engkau ya tak ngopi bang. Keng mau temu doro tengki komat, beres ka soman. Mana cu soman mana no, jano darah tinggi, cukup yenomi soman kiapa. Mun sakit lain apa bisa, Lek? Coba bayi bang, beri soman. Jano manfaat soman apa jadi, Lek? Kita tahu yuk, soman arwah banyak khasiat tabang. Herbal Soman terbuat dari 39 bahan alam berkhasiat seperti manggis, mengkudu, pepaya, kacang merah, sawi putih, bayam, jintan hitam, kayu manis, pasang bumi, bawang putih, dan masih banyak lainnya. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat karena mampu membantu regenerasi sel tubuh, memperbaiki metabolisme, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Soman membantu mempercepat pemulihan berbagai keluhan penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan penyakit lainnya. Soman telah teruji klinis di Universitas Gajah Mada dan Laboratorium Saraswati. Soman jauh lebih baik. Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik saat menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman, karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun. Justru lebih mulia dari itu. Kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Radio Rasi FM Magetan. FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Cah Magetan. Tentunya bareng Mbak Dea Luni ya, peneliti kesenian lesung. Dan buat sahabat Rasi yang mungkin pengen tanya-tanya gitu ya, silakan lewat telepon di 0812 3329 8633 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 0811 30 20 906. Yang pengen tanya lewat Facebook kita juga bisa ya, silahkan di Facebooknya Rasi Magetan. Baik, langsung aja kita lanjut ya Mbak Dea Luni. Iya, Mbak. Tentang membahas tentang kesenian lesung ya. Dan tadi kita di awal nih di pembuka. Nah, itu kan kita membahas tentang ada penabuhnya itu namanya panja gitu ya. Nah, biasanya ini ada berapa personil ya biasanya kalau band kan personil ya. Biasanya ada berapa personil sih untuk kesenian lesung itu, Mbak Dea? Biasanya sekitar 4 sampai 6 orang ya. Tapi 4 sampai 6 orang. Ya, di Desa Turi yang saya teliti itu kadang memang 5 panjak, tapi kadang juga 4 panjak. Itu tergantung dari kebutuhan gending yang dimainkan, Mbak. Oh gitu. Ya, misalnya seperti Kutut Manggung, itu penabuh lesung yang paling ujung sendiri yang namanya Gembrong itu nggak ikut main gitu. Oh gitu. Jadi macam-macam sekali tuh. Dari tergantung sesuai kebutuhan lagunya. Sesuai kebutuhan. Iya. Gendingnya ya, gending yang dimainkan seperti itu. Nah, untuk gending-gendingnya sendiri ini mungkin yang dinyanyikan tuh gending Jawa atau ada yang lainnya ini Mbak Dea Luni? Untuk menyelingi pola ritme itu ya ada lagu-lagu campur sari yang menyertai. Biasanya kayak
Magetan Ngumanda, Oh, iya. Kangen Magetan, Kelinci Ucul, terus apa lagi ya? Banyak ya. Ya, Berarti rata-rata untuk lagu-lagu campur sari Campur seperti sari. itu ya. Oke, dan untuk Tanja sendiri ini biasanya ini ya, itu pemainnya dari kalangan yang memang sudah bapak-bapak atau yang masih muda-muda ada ini, Mbak Dia? Ya. Biasanya panja penabuh lesung yang saya temukan di hampir semua kebudayaan lesung itu rata-rata ibu-ibu. Oh, malah ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Oh, iya. Iya. Malah ibu-ibu ya, tak kirain bapak-bapak. Iya. Kadang memang untuk komposisi baru itu persoalan gender itu sudah nggak ada lagi sekat gitu kan. Iya. Bisa perempuan, bisa laki-laki, Laki-laki. bisa anak-anak, bisa dewasa gitu kan. Tapi biasanya memang ibu-ibu, Mbak, karena itu berkaitan dengan nilai fungsional lesung itu sendiri. Oh iya, biasanya kan yang nubuk padi, Betul, buat itu masak gitu kan ibu-ibu. Ibu-ibu, iya itu. Tapi bapak-bapak ada ya? Ada juga, pasti ada. Tapi rata-rata ibu-ibu seperti Rata-rata, itu. ya. Tapi untuk anak mudanya seperti kita ada nggak ya? Mungkin kalau kita lihat festival ada gitu. Tapi untuk eksistensi kesenian tradisi itu sendiri sebenarnya sudah untuk regenerasi itu memang membutuhkan sedikit perhatian. Iya betul, harus beregenerasi ya. Kalau enggak ya nanti bisa terputus. Ya, betul bisa langka. Punah. Ya punah betul. Nah ini mungkin buat kita ini ya Mbak Dia ini ya bisa ini meneruskan. Bisa. Atau mungkin kalau yang warga di Desa Turi seperti itu ya, mungkin ini buat para pemain-pemainnya yang panja ini tadi mungkin bisa mengajak untuk anak-anak mudanya gitu diajak ikut komunitasnya seperti itu mungkin bisa ya Mbak Dea ya. Iya, kita bisa melakukan hal sederhana ya Mbak, kegiatan sederhana misalnya kumpul nih sama komunitas anak muda, kita main yuk ke desa-desa yang masih melestarikan kesenian tradisi, misalnya kesenian lesung itu. Di Desa Turi ada, mungkin di desa lain juga ada. Waktu itu juga saya tahu di Kutoharjo ada itu masih melestarikan gending-gending itu di juga. Kartoharjo ya. Oh, Kartoharjo. Jogja, maaf. Oh iya, Kartoharjo Magetan ya. Iya. Oh iya. Itu juga ada. Dan mungkin di desa-desa lain yang belum pernah kita kunjungi mungkin perlu diekspor tuh. Kali-kali main lah. Iya. Nah, ini untuk kesenian lesung sendiri nih Mbak Lia Luni ya. Biasanya itu digunakan ataupun ditampilkan untuk acara apa aja sih biasanya? Biasanya kalau tradisinya itu memang berkaitan dengan fungsi sosial dan budaya Mbak. Misalnya kayak untuk hajatan, terus ya hajatan sebenarnya bisa ya. Bisa. Jadi nggak cuma elektronan aja. Bisa. Nggak cuma joget-joget dangdutan gitu. Ada pilihan lain. Terus sebenarnya juga untuk mengisi hiburan petani ketika bekerja di sawah tuh Mbak. Oh iya. Terus habis itu untuk menyambut fenomena gerhana bulan. Oh iya, menyambut fenomena gerhana bulan. Iya. Biasanya kan nabuh kentongan ya Mbak. Iya, kentongan titir kentongan sama lesung itu. Oh iya. Iya, mau nggak mau kesenian lesung ini akan berkaitan dengan mitos-mitos mitologi kosmik yang sebenarnya itu adalah representasi dari pemahaman masyarakat agraris Jawa terhadap dunianya. Nah, dunia tentang adikodrati, tentang Tuhan, ya kan, tentang alam, tentang manusia gitu. Iya, biasanya ada gerhana bulan itu ya, dicaplok buto. Ya, betul. Pernah dengar ya? Iya, waktu kecil itu gitu Mbak Dea. Tapi sekarang udah jarang kayaknya ya. Kalau ada gerhana bulan udah biarin aja gitu ya. Iya. Kalau zaman dulu kan biasanya itu ya, kalau punya ayam, sapi gitu dibangunin itu. Pernah dengar ya? Pernah dengar Mbak Dea ya? Dibangunin, terus kalau yang hamil kayak gitu disuruh mandi keramas. Seperti itu, iya kan? Iya, sebenarnya itu adalah bentuk kearifan lokal ya Mbak. Bagaimanapun kita kan berupaya untuk menjaga keseimbangan eksistensi kita sebagai manusia di tengah dunia ini gitu kan. Karena orang Jawa itu orang yang suka niteni. Iya, niteni. Akhirnya mereka belajar dari fenomena-fenomena alam, terus membuat suatu sistem
untuk menanggapi sesuatu gitu dengan kesenian atau dengan ritus atau dengan apa gitu. Oh iya, jadi lesung tadi ya itu biasanya bisa dipakai untuk acara hajatan seperti itu. Terus itu tadi ya menyambut gerhana bulan seperti itu biar cepat tuntas itunya. Iya. Kalau konteks kekinian ya tadi ditampilkan di festival Beduk Suro ataupun panggung-panggung pentas yang lain. Biasanya pentas seni seperti itu ya. Tapi kalau pandemi seperti ini gimana ini Mbak Dea? Kita belum punya solusi untuk belum ada solusi. Mungkin bisa virtualan mungkin. Virtual. Oh iya, ide bagus itu Mbak. Biasanya itu di Pendopo Surya Graha itu kan kalau setiap malam apa gitu kan ada karawitan itu ya yang divirtualkan seperti itu. Mungkin nanti langsung bisa ya. Bisa nah itu biar tetap lestari gitu Mbak Dea Luni ya. Nah untuk lesung sendiri Mbak Dea Luni sejak kapan ini Mbak Dea Luni menekuni atau meneliti kesenian lesung ini? Iya, saya tuh terjun ke dunia penelitian sejak tahun 2012. 2012. Iya. Jadi saya kan ambil S1-nya etnomusikologi, Mbak. Jadi memang dididik untuk meneliti kesenian-kesenian tradisi, terutama musik tradisi gitu. Nah, saya udah masuk ke kesenian lesung itu sejak tahun 2012 gitu. Berarti udah 9 tahun. 9 tahun. Lama banget ya. 9 tahun bener ya? Iya, ini 2021 ya. 9 tahun berkecimpung meneliti lesung ternyata. Iya. Selain lesung, mungkin ada yang diteliti lagi Mbak Dea? Ada kayak musik sekaten, Mbak pernah dengar? Belum. Belum ya. Itu kalau setiap Maulud Nabi itu di beberapa kota di kota kabupaten di Jawa itu ada istilahnya sekatenan, misalnya kayak di Cirebon, di Yogyakarta, di Solo. Biasanya mereka yang berorientasi pada budaya istana itu merayakannya dengan cara itu. Sekatenan itu tadi. Itu untuk yang dimainkan apa itu Mbak Dea? Itu gamelan, seperangkat gamelan yang memang gong kayak gitu. Iya betul, gitu. Seperangkat teman-temannya gong. Iya. Yang memang dikhususkan untuk sekaten aja gitu. Oh gitu. Terus kenapa lebih tertarik sama lesung? Lesung ya. Apa sih yang membuat tertarik? Ya itu penting banget. Saya kira itu permainan lesung itu hanya berhenti di polaritmenya saja. Tapi ternyata ketika diulik, kesenian lesung itu memiliki kedalaman filosofis, menimbulkan kesan atau hayatan tertentu. Dan di situ memang ternyata setelah diteliti, pola-pola ritme tabuhan dari masing-masing panjak itu bisa menghasilkan warna bunyi yang beragam, Mbak. Oh iya. Nah, untuk orang musik kayak kalau gong ya, ini ibarat kata gong kan ada beberapa macam, ada bonang segala macam itu kan warna udah bunyinya kan berbeda-beda. Berbeda-beda tapi kan udah bisa pastinya udah bisa bagus seperti itu ya karena masing-masing. Tapi kalau lesung kan cuma satu aja. Yang bikin menarik itu ya berarti. Justru itu saya tertantang. Kok ini satu instrumen ya biasanya kita bisa menengarai warna bunyi itu dengan membandingkannya dengan instrumen lain. Nah, tapi kenapa komunitas ini dengan yakin bisa menengarai ini bunyi yang lontas, yang kurang lontas, maksudnya kurang jernih, kurang keras, kurang pas. Itu apa sih gitu? Akhirnya saya tertarik gitu. Ini lontas tuh apa sih? Warna bunyi yang gimana sih? Lontas itu apa itu? Gitu. Lontas itu salah satu istilah konsep untuk menjelaskan kejelasan warna bunyi. Jadi kalau dung ya dung, kalau tek ya tek, kalau tok ya tok. Dan itu mereka bisa, Mbak. Iya. Mungkin untuk kita, kelotean sama semuanya. Iya. Serasa di telinga itu bunyinya mirip-mirip. sama. Memang. Dan kita nggak terbiasa untuk mendengarkan secara parsial atau mendetail. Secara jeli. Secara jeli, seperti mesin yang mendengarkan. Kan kita nggak bisa ya, karena telinga kita kan terbatas. Iya. Tapi mereka bisa, karena apa?
itu berkaitan dengan sejarah kesenian itu sendiri. Dulu itu pilihan berkesenian kan memang tidak banyak, Mbak. Pilihan bunyi juga tidak banyak. Nggak kayak sekarang. Ya, sekarang mau setel apalah. Iya, tinggal klik. Nah, dari situ ternyata muncul keasikan tersendiri gitu. Akhirnya muncul kesan, muncul ya pengalaman estetis dari komunitasnya. Tapi kok bisa ya? Berarti itu gimana sih caranya Mbak Dialuni untuk menghasilkan bunyi yang berbeda itu? Kalau tadi kan tek, tok, mungkin dari cara mukulnya apa gimana? Iya, betul. Pertama bisa dimulai dari memahami peran, seperti saya tadi bilang, saya itu memegang peran panjak apa nih gitu. Oh gitu. Kalau saya sudah paham itu, posisi saya dalam satu instrumen lesung ini letaknya di mana. Kalau gembrong biasanya kan untuk ngegongi, nggak mungkin di depan, nggak mungkin di samping, dia pasti di ujung. Gembrong itu kalau nggak salah tuh ada kata lainnya tuh, mengarah ke ujung gitu. Nah, kalau sudah memahami saya nabuh di mana, saya nabuhnya bagaimana gitu. Apakah begini, apakah begini gitu. Teknik menabuhnya bagaimana, titik tabuhnya di mana gitu. Nah, gitu. iya. Berarti itu lesungnya itu yang satu panjang itu. Panjang itu. Terus digunakan sama yang nabuhnya 4 orang atau 5 orang atau 6 orang gitu ya. Iya. Oh, jadi kalau yang ujung sini panjaknya, gembrongnya di belakang seperti itu. Kita hadap-hadapan nih, samping juga hadap-hadapan. Gembrong yang sebelah sana kayak gitu. Ketika formasi ini udah terbentuk, kita bertugas untuk menghasilkan nada-nada yang sesuai. Setelah itu sesuai pola ritmenya, sesuai dengan warna bunyinya, yang terjadi apa? Musik itu harmoni, enak didengar. Biasanya saya lihat kalau pas leduk suro gitu kan malamnya ada pentasnya ya itu. Keren, dari beberapa wilayah Magetan pasti ada perwakilan seperti itu Mbak Dialuni. Ya, semoga saja pandemi cepat berakhir. Semoga kita bisa melihat pentas seni leduk lagi seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi nanti ya Mbak Dialuni ya. Kita break dulu sebentar. Nah, buat sahabat Rasi tetap stay tune terus di 90,6 FM pastinya setelah pesan-pesan berikut ini. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Wong tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to Di sing error iki? Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya gowenah, kaya ngene kok ora iso maca. Iya Di, pancen mripatku ki wis suwi lara Di, nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemak. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Mamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Ini kan keramiknya masih kurang. Belum nanti untuk kamar belakang juga. Piye, Cal? Hehe, kurang ya beli lagi toh ya. Lah emang itu kurangnya masih banyak kok. Iya ya. Iya kan? Ya udah, kita ke spesialis keramik dan Grani Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko aja yuk. Toko bangunan mana ada jam segini masih buka? Eits, jangan salah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko kan buka sampai jam 9 malam. Loh, iya toh? Iya, Ayah. Hayuk,
Mumpung masih banyak promo, harga boleh diadu loh. Pokoknya murah dan berkualitas nomor 1. Granit KW1 cuma 85.000 loh. Beleza diskon 40%. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus gratis 1 kardus. Wah, ibu tambah pinter ya. Ih, ayah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan terlengkap, murah, serta berkualitas. Dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan diantaranya spesialis keramik dan granit, sanitari, dan segala macam bahan bangunan. Full promo dari Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Promo granit KW1 hanya Rp85.000. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus bonus 1 kardus, dan masih banyak lagi diskon serta promo produk lainnya. Ayo belanja dan buktikan sekarang juga kebutuhan segala macam bahan bangunan rumah Anda hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, Jalan Raya Panean Cepoko Magetan. Telepon 081 556 501 022 atau WA di 0857 35 18 4002. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik untuk rumah Anda. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rahasia FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. FM Radio Rahasia Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Cah Magetan. Ada Mbak Dea Luni ya. Ya, halo. Kita lanjut lagi ya Mbak Dea Luni ya. Tapi sebelumnya buat sahabat Rasi yang ada di rumah yang pengen berinteraksi, nggak lupa Karin ingatkan silakan di telepon di 0812 3329 8633 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Nggak lupa yang pengen menyaksikan interaktif kita berdua ya Mbak Dea Luni sama Karin, ini bisa lewat Facebooknya di Rasi Magetan, langsung aja diklik ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih Mbak Dea Luni ya, ini sudah ada yang bertanya di Facebook kita ya. Ada Mas Wahyu Unyil, kita sapa dulu. Halo Mas Wahyu Unyil. Ini saya mau tanya Mbak, bagaimana kesenian lesung di Magetan dan apa pendapat
kesenian lesung di Magetan. Apa perkembangan lesung? Bagaimana cara agar kesenian ini dapat berkembang dan dikenal terutama di dalam lingkup kecil saja seperti itu. Ya, pendapat saya dulu ya, berarti ya kesan saya memang kesenian lesung ini kesenian yang sangat unik untuk saya, yang memang tidak terlahir dari budaya bermusik lesung itu, ya kan. Terus tentang perkembangan ya Mbak ya. Perkembangan. Memang dalam kebudayaan, kesenian apapun itu ataupun bentuk produk budaya apapun itu, dinamika itu keniscayaan ya Mbak. Ada naik turunnya, redup atau terangnya gitu pun, mati atau punahnya itu memang lazim gitu dalam kebudayaan loh ini gitu. Nah, kalau kesenian lesung di Magetan ini kan saya melihat kayak ada upaya pelestarian gitu. Artinya memang kalau di kebudayaan lain mungkin ini sudah mulai ditinggalkan, tetapi Magetan mengetahui potensi yang bisa dibagikan di generasi berikutnya, gitu kan. Maka untuk melestarikan itu sendiri ya Mbak ya, strateginya untuk lingkup yang kecil mungkin bisa dibuat semacam workshop Mbak. Workshop itu biasanya ada istilahnya ekotourism ya. Kayak paket perjalanan ya ke Magetan itu bisa dikemas, salah satunya diampirkan di komunitas-komunitas kesenian lesung gitu. Misalnya kayak ini aku ada temen nih dari Belgia misalnya, mau ke Magetan, ke Sarangan dong gitu kan, ambil paket ya, ke Sarangan, terus habis itu kemana lagi, ke Mojosemi misalnya, atau ke tempat wisata yang ada di atas pokoknya. Iya, atau terus ke industri kulit, terus dimampirkan ke industri gamelan juga, terus kesenian lesung kayak gitu, mungkin lebih lebih berdampak ya. Nah, mungkin bisa juga sebagai daya tarik wisatawan untuk datang ke Magetan seperti itu ya Mbak Dea ya. Atau lingkup yang lebih kecil, orang lokal domestik sini juga kan belum pernah. Nah, betul, apalagi generasi milenial. Coba dibikin paket wisata yang berbasis kearifan lokal, yang ramah lingkungan dan ramah dengan budaya di sini gitu. Nah, itu mungkin salah satunya dari supaya bisa musik lesung ini berkembang, sebetulnya banyak yang mengetahui, banyak yang kenal seperti itu. Diikutkan dengan paket wisata ini tadi diampirkan salah satunya atau workshop. Workshop juga. Tapi kalau sekarang zamannya sudah canggih ya, sudah ada Zoom, Google Meet ya. Mungkin bisa bikin workshop di Google Meet, lewat Google Meet, lewat Zoom. Iya, bisa ya Mbak Dea. Nah, mungkin justru yang ditawarkan dengan tour ini pengalaman mengalami itu Mbak, merasakan, melihat, menyentuh, menggunakan itu kan kadang nggak sebanding dengan hanya dengan virtual. Iya, betul. Itu bisa juga. Jadi pilihan-pilihan itu sebenarnya banyak. Iya. Tapi kalau memang sekarang lagi bikin paket wisata kayaknya di zaman pandemi, pandemi ya. Masih di musim pandemi seperti ini ya. Memang sulit. Masih sulit seperti itu ya. Itu tadi ya, kita nunggu reda dulu seperti itu, mungkin nanti bisa diterapkan seperti itu ya. Dan ini Mas Wahyu lagi tadi sempat menyinggung leduk ya Mbak ya. Dan bagaimana pemaparan leduk menurut pandangan Mbak Dea Luni, dan solusi agar kesenian lokal ini biar dikenal bagaimana. Soalnya setiap ditanya kesenian lokal Magetan belum ada yang kenal seperti itu, padahal sudah punya yaitu leduk sendiri. Iya. Festival Leduk Suro itu kan memang salah satu kebaruan ya, yang menggabungkan antara kesenian yang beridiom Islamik dengan yang beridiom budaya Jawa gitu. Tadinya kan kalau Suro itu ada arak-arakan beduk itu Mbak ya. Iya.
pawai ta'aruf ya. Terus kalau ya salah satunya kesenian lesung itu juga dimainkan ketika suro itu. Kalau nggak salah juga ada nih penelitian yang mengungkap pertama kali inspirasi adanya festival leduk itu gimana. Penggagasnya itu nggak sengaja itu menemukan tabuhan lesung yang dimainkan dini hari, Mbak. Biasanya mereka kan menabuh menumbuk itu kan dini hari sampai ke subuh. Jadi ketika mereka menumbuk itu ketabrak sama azan subuh dan beduknya gitu. Ini kok menarik. Akhirnya terjadilah salah satu idenya dari situ. Oh gitu. Jadi inget ceritanya Roro Jonggrang ini. Iya, gimana Mbak itu? Kalau Roro Jonggrang itu kan minta dibikinkan yang 1000 candi itu. Tapi kan Roro Jonggrangnya kan nggak mau nikah sama yang cowoknya itu ya. Terus akhirnya kan bikin bikin lesung sama itu lesungnya kan ditabuh. Udah ditabuh baru jam 3 atau jam berapa ibarat kata. Kalau jam sekarang ya jam 3 udah ditabuh gitu. Jadi kan cincinnya pada kabur ya. Dikira udah subuh seperti itu. Ayam-ayam langsung berkokok bangun semua. Udah pagi nih gitu. Untuk mengelabuhi biar itu katanya udah subuh seperti itu. Padahal belum. Jadi lesungnya ditabuh duluan. Nah masalah festival leduk suro yang mungkin ini belum menyeluruh atau belum menjangkau masyarakat secara luas ya. Memang itu perlu pengenalan. Kerja keras ya kayaknya itu. Branding. Terus gini Mbak, mungkin lewat sekolah-sekolah ya. Kalau untuk generasi anak muda mungkin bisa lewat sekolah-sekolah seperti itu ya. Pengenalan lewat sekolah. Terus ada ekstrakurikuler mungkin bisa dilakukan di sekolah seperti itu. Tapi bagaimana lagi, sekolah belum masuk. Iya Mbak, ternyata setelah digali kita banyak ide ya. Iya banyak ide loh Mbak ya, betul. Tadi lewat paket wisata. Terus kalau untuk anak-anak muda ya yang masih sekolah, lewat pendidikan kan mungkin bisa ya. Itu masuk nanti dibuat ekstrakurikuler biasanya seperti itu. Jadi anak-anak kenal. Banyak loh sebenarnya yang kalau sekarang kan udah ada itu kayak ekstrakurikuler yang karawitan. Itu sebenarnya banyak yang mengikuti seperti itu. Iya, dan kesenian itu kan salah satu media untuk mengembangkan potensi yang mungkin kita nggak sadari atau anak-anak didik kita tuh nggak sadari ya. Kita tugasnya mengarahkan kan gitu. Mungkin di pelajaran biasa, di pelajaran formal gitu ya, itu mungkin jenuh ya. Terus butuh refreshing gitu. Nah betul kan, mungkin nanti bisa lewat lesung itu tadi ya. Mungkin kayaknya banyak peminatnya sepertinya ya. Kalau sudah ada pengenalan seperti itu pasti banyak yang ikut. Orang karawitan aja ya biasanya yang nyanyi kan yang bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Padahal di sekolah-sekolah itu banyak loh yang ikut karawitan yang ternyata. Minat banyak ya? Yang minat banyak gitu ya, yang nabuh gong itu banyak ternyata gitu yang suka ya. Mungkin mereka belum tahu lesung ya, itu karena belum ada pengenalan seperti itu ya. Taunya ya udah di pentas seni yang di alun-alun yang diadakan sama Magetan seperti itu aja. Makanya bener ya pepatah bilang kan, tak kenal maka tak sayang. Nah betul. Kenalkan biar sayang. Iya, tapi kalau pengenalan di masa pandemi ini kayaknya masih sulit Mas Wahyu Unyil ya. Setuju. Iya, semoga saja kan ini vaksin udah datang nih ya. Semoga saja nanti setelah itu kita bisa normal kembali seperti itu ya. Nah, itu buat Mas Wahyu Unyil sudah dijawab sama Mbak Dialuni. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin nanti bisa diskusi di luar. Oh ya, biar hidup ya. Ya, silakan jabri Mbak Dialuni ya. Oke, terima kasih. Dan untuk Mbak Dialuni kita lanjut lagi untuk obrolan kita, sangat menarik banget ya untuk kesenian lesung sendiri yang ada di Magetan. Nah, itu tadi yang udah dibilang Mas Wahyu Unyil ya. Itu Magetan kan sudah punya yaitu leduk. Kalau dibilang apa sih kesenian lokal yang ada di Magetan seperti itu, sebenarnya udah punya leduk. Oh ini sekali lagi Mbak terakhir. Mas Wahyu. Oh ya Mas Wahyu lagi. Adakah tabuhan atau pukulan pakem di dalam lesung sendiri atau pukulan leduk sendiri? Terus bila mana ada bagaimana cara memakemkannya? Oh ya, yang jelas ada Mas ya. Karena dalam penelitian yang sudah saya lakukan itu saya merangkum setidaknya ada 11 gending atau pola tabuhan pakem
yang sudah saya notasikan, Mbak. Ada notasi yang saya pakai sistem karawitan Jawa juga, ada yang saya buat lebih interaktif, pakai warna-warni, tabel gitu. Nah, memang di antara 11 gending itu namanya beragam dan memang sulit. Untuk orang musik sendiri itu mempelajari itu butuh waktu gitu. Ya mungkin cara memakemkannya ya mungkin lewat publikasi ya. Gitu. Salah satunya memang lewat jurnal, artikel jurnal atau majalah, koran, atau lewat ini seperti ini juga bisa gitu. Lewat radio. Ya, publikasinya lewat itu. Oh iya, baik, terima kasih Mas Wahyunya sudah dijawab ya sama Mbak Dialuni. Nanti mungkin pengen mengulik lebih banyak lagi, silahkan langsung aja japri. Siap. Karena kalau di sini kan waktunya terbatas gitu ya. Nanti kontaknya minta Pak Diono. Ya baik, kita break dulu sebentar kalau gitu Mbak Dialuni ya. Nanti kita lanjut lagi ya buat sahabat Rasi. Jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjut lagi. Tetap stay tune terus di 90,6 FM. Aduh, awak rasanya keringgingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan, kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%.
Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regensi. Hunian sejuk berkonsep Metropolis. 075. Yes, 75. 0,75%. Apa sih kok 0,75% Bunga kredit Bank Rasuna murah banget, hanya 0,75%. Dalam rangka mendukung program pemerintah Percepatan Ekonomi Nasional atau PEN dan ulang tahun ke-29 4 Januari 2021, Bank Rasuna obral kredit. Bank Rasuna menurunkan bunga kredit hanya tinggal 0,75% per bulan. Ya, bunga kredit Bank Rasuna hanya 0,75%. Dan ingat, fasilitas bunga kredit 0,75% Bank Rasuna ini mulai berlaku Januari 2021. Segera manfaatkan kemudahan bunga kredit 0,75% ini untuk seluruh produk perkreditan Bank Rasuna, kredit perdagangan, industri pertanian, peternakan, jasa maupun kredit konsumtif. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Bunga kredit 0,75%. Segera hubungi kantor-kantor Bank Rasuna terdekat. Kantor pusat Jalan Jaksa Agung Suprapto 88 Ponorogo. Telepon dan fax 0352 482 063. Kantor cabang Jalan Jenderal Sudirman nomor 40 Jetis, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Magetan, dan Jalan RA Kartini 89 Trenggalek. Kantor pelayanan kas Jalan Yosudarso 6 Kauman Sumoroto, Jalan Raya Ponorogo Pulung, Jalan Raya Madiun 45 Grupit Jendangan Ponorogo, Jalan Batoro Katong 56 Ponorogo, Jalan Raya Badekan Wonogiri Badekan, Jalan Jenderal Sudirman 58 Balong, Jalan Sunan Kumbul 25 Sawu, Jalan Raya Pacitan 11 Laung, Jalan Jenderal Sudirman 76 Gendengan Kawedanan Magetan, Jalan Raya Mospati Magetan 149 Mospati Magetan, Jalan Kampak Munjungan, Bendo Agung Trenggalek, Jalan Raya Ponorogo Magetan, Danyang Sukosari Ponorogo, Jalan Raya Panean Magetan, Jalan Raya Trenggalek Tulungagung Pogalan Tulungagung. Seluruh produk Bank Rasuna didukung oleh OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan. Syarat dan ketentuan berlaku. Maju bersama kami, Bank Rasuna. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Cah Magetan bareng Mbak Dea Luni yang mengulik tentang keunikan kesenian lesung yang ada di Magetan, seperti itu ya. Baik Mbak Dea Luni, nggak terasa ya waktunya hampir 1 jam. Nggak terasa banget karena keasikan ngobrol. Ya, sebelumnya ini ada yang tanya lewat WhatsApp gitu ya Mbak Dea. Ini selamat siang Rasi FM. Saya sedang mengikuti wawancara tentang kesenian lesung. Pertama saya ucapkan terima kasih buat Rasi FM dan Mbak Dea Luni telah mencerahkan saya. Sebab sangat jarang sekali nih informasi lengkap tentang lesung.
sebagai musik yang berdiri sendiri. Selama ini saya taunya lesung hanya di festival leduk dan lagu-lagu yang dibawakan itu lagu-lagu populer. Kalau gending tradisinya sendiri di lesung ada nggak Mbak? Dan itu apa aja? Oh iya. Tadi sempat kita jawab juga ya Mbak. Iya, ada yang di gending awal tradisi tadi. ya. Mungkin saya bacain ini. Ada beberapa temuan saya. Iya. Beberapa gending yang saya temukan di Desa Turi antara lain gending dulenteng, blendrong, luluk atau jeruk jeblok, gambang, kupu tarung, kutut manggung, madung, udang anak, jojrok, semplang atau selentak atau semplak jaran, titir ilang, wayangan dan gerajakan. Dan sebenarnya gending-gending ini juga punya nama lain gitu, alias gitu kan. Kupu tarung itu kadang orang nyebutnya bengah singo atau asuk gancet gitu. Di Karanganyar juga kayak gitu. Banyak banget ya Mbak. Iya banyak banget itu. Waduh, kalau Karin itu awam banget itu apa ya? Kalau kutut manggung tahu lah ya, kalau gending kutut manggung tahu. Ya. Tapi kalau kuku tarung belum. Kalau tadi apa yang semplak jaran itu tadi itu nggak tahu, belum tahu. Oh ya namanya unik-unik ya. Mungkin nanti bisa lebih lanjut langsung ke Desa Turi ini. Kalau pengen lihat langsung, pengen tahu seperti itu ya Mbak Dialuni ya. Udah itu aja, mungkin ada tambahan lagi seperti itu. Udah itu. Oh, udah itu aja ya. Nah, ini udah buat 8516 ya, sudah dijawab itu tadi gending-gending apa aja sih yang ada di lesung seperti itu ya. Karena ini waktunya udah mepet. Nggak terasa banget gitu ya. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak lagi nih sama Mbak Dialuni ya. Ini langsung aja ya. Ini mungkin Mbak Dialuni punya pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman yang ada di Magetan seperti itu, silahkan. Oh ya. Mungkin untuk teman-teman yang ada di Magetan gitu, terutama untuk teman-teman generasi muda. Ya saran saya coba kita melihat fenomena musik atau fenomena budaya di sekitar kita gitu dengan lebih arif dan bijaksana gitu sebagai kekayaan atau keragaman gitu yang perlu kita lestarikan, karena kalau bukan kita itu ya siapa lagi? Slogannya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan? Itu benar gitu. Karena kita mempunyai tanggung jawab itu, Mbak. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas mana tahu kearifan lokal yang bisa kita temukan lewat perjalanan menemukan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Misalnya saja kayak untuk menghadapi krisis ya kan, misalnya nilai-nilai kearifan lokal tuh bisa digunakan, bisa gotong royong ya kan, tepos liro gitu ada di kesenian tradisi biasanya. Udah itu, terima kasih buat Mbak Dialuni ya, semoga kedepannya sukses selalu. Amin. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya. Baik sahabat Terasi, kita akhiri dulu ngobrol bareng untuk kesempatan Sabtu 20 Februari 2021 untuk hari ini ya. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Rasi Radio FM Magetan, The Family Radio, radio keluarga.